Halo semua, balik lagi bersama saya Agus. Jadi saya akan mempraktekkan yaitu praktikum VPN. Ini skenario-nya atau topologinya saya akan membuat ini nanti, dan saya akan tambahkan switch di sini untuk mengedit si router agar lebih mudah. Nah, VPN sendiri itu yaitu kita pakai yang client to office ya. Cara VPN client to office terlebih dahulu, PPTP. Langsung saja kita ke garisnya langsung. Nah, di sini saya sudah buat topologinya seperti tadi. Di sini saya tambahkan alternatif. Nah, di sini switchnya ini nyambung ke router 1, router 2, router 3, router 4 untuk ngedit lah, lebih mudah, mempermudah. Terus setelah itu saya run, di sini sudah saya run, langsung saja ke settingan dalamnya. VPN itu singkatan dari Virtual Private Network ya, atau jaringan pribadi bahasanya, jaringan pribadi secara virtual. Nah, kita langsung ke routernya saja. Kita akan edit divisi dummy dulu. Nah, divisi dummy ini kan banyak ya. Nah, ini kan ada banyak routernya ya. Kalau pertama kan pasti identitasnya itu MikroTik defaultnya ya, MikroTik semua. Nah, caranya itu kalau mau edit satu, tinggal ini kabel yang menghubung ke semua router yang di router 2, router 3, router 4 ini tinggal di suspend, klik kanan, suspend tiga-tiganya dulu, terus setting router 1 dulu, ganti nama dulu, kemudian dan seterusnya lanjut sampai router 4 gitu biar lebih mudah ngeditnya. Terus setelah itu saya tambahkan IP address ya. Nah, kita router 1 dulu di sini. Address IP-nya saya memakai ini ya, IP router 1 itu yang sini tadi. Router 1 12.12 0, berarti sini pakai 12.12 1. Pokoknya kalau router 1 itu 1 IP-nya, kalau router 22, kalau router 33, kalau router 4 4, kayak 12.12 ini 4, terus 14.14 ini 12.12.0, di sini 12.12.1 IP-nya pakai IP address-nya. Kemudian 14.14.0 di sini 14.14.1. Nah, ini 1.1.1 di sini 1.1.1.1. Begitu pun juga router 2 dan 3 dan 4. Kalau 23.23.23 di sini berarti 23.23.2. Kalau di router 3 ya 23.23.3, seperti itu. Mudahnya gitu ya. Dan nah, ini 1.1.1 12.12.12.1 12.12.2. Divisi 3 2 juga sama seperti ini ya, tinggal setting sesuai topologi ini bisa dilihat, bisa di pause kalau mau. Kemudian kalau udah nyeting address, kita nyeting USPF nya, routing USPF. Nah, routing USPF ini ya itu nyala apa ini IP addressnya, tinggal dikasih 0 doang. 12.12.2 di sini kasih 12.12.0 2/24, arahnya backbone sama 22.22. Ini di semua router juga sama. Ini berguna untuk membuat jalur ya secara otomatis biar saling terhubung routernya antara router 1, 2, 3 dan 2, 3 dan 4. Kemudian di customer B kita juga bikin roots-nya kita bikin manual aja karena cuma satu. Di sini ya, di roots IP, roots di router ini
di router customer A. Saya pakai PC A1 untuk mengeditnya. IP routes. Nah, di sini routes. Nah, di sini saya buat yang ini. Di sini buatnya itu destinasinya bikin default aja. Terus gateway-nya kasih 111 agar terhubung ke router yang satu, router satu. Di PC A, B, di PC B juga sama. Nah, di sini ini saya buat 2.2.2.3 biar nyambung ke router 3. Biar saling terhubung. Biar enak nanti. Nah, setelah selesai bikin WSPF, selanjutnya yaitu kita bikin yang namanya gateway. WSPF kan tadi udah ya yang router anu. Nah, di sini kan gateway-nya tadi udah kita setting yang 1111 biar terhubung. Nah, ini gateway PC ini ke di PC-nya ya, coba di sini. Saya contohkan satu PC. Di sininya. Ini kayak biasa. Nih. IP-nya kita pakai 1.11, gateway-nya 1.10. Nah, IP-nya si PC ini, IP-nya si router customer A ini 1111.10 dan 192.8.1.10. Ini ntar aku matiin dulu. Saya matiin dulu untuk ini ya. Kita matiin. Sorry. Nah, ini IP address-nya saya pakai 111.10, kemudian 81.10 di PC di router B-nya, di router customer B-nya, yaitu saya pakai 222.10, kemudian 192.10. Seperti topologinya. Nah, selanjutnya setelah buat gateway-nya, selanjutnya kita NAT ya, NAT-nya itu biasa, bukan biasanya jadi search NAT ya kayak biasanya lah. Change search NAT di router itu ya, di router customer B dan customer A, di IP firewall NAT, kayak NAT, kayak bikin NAT biasanya. Di customer B juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita ping, kan udah setting semua ya. Terus kita ping dari router customer B dulu. Kita ping 111. Coba ping 111 bisa. Kemudian kita ping dan kita ping yang 2222.10 ya. 2222. Sorry. Nah, 222.10 ya. Kemudian kita ping 222.10 bisa. Kemudian kita ping 192.8.2.11 si IP-nya si PCB. Sorry. Destination not available. Kenapa? Karena kita belum memakai yang namanya VPN. Jadi kita belum mengenalin si router customer A ke router customer B atau ke PC B-nya customer B. Nah, kita ping dulu semua.
berarti ini yang ini bisa ya, ini ya, dua ini bisa, ini tidak bisa. Kemudian kita coba di customer B. Kita coba ping untuk iya, yang 222 sama semuanya yang di bawah yang customer B. Ping 2222 3 bisa, si ininya bisa, destination 1 bisa, kemudian kita destination 2 1 sorry 10. Nah, TTL 1.11 ya, 1.11. Kok teracet, sorry maaf. Nah, ini destination net unscribable. Kita pinging 9.8.11 ini tidak bisa ya, seperti ini, seperti ini bisa, 2222 bisa, kemudian 11 atau 10 bisa, 2223 bisa. Nah, kira-kira cuma ini doang yang IP CPC nya. Kemudian kita tes routes dengan sama pakai PC ini dan PC. Kita coba di PC A dulu, customer A dulu, PC A customer. Kita preset 222 ya nggak sih? Kita trace 1111 sorry. Nah, trace-nya tuh dari langsung ya, soalnya sampingnya doang. Kemudian kita trace 2222 10. Set. Jadi dari PC 1 dari router customer A, kemudian ke router 1, kemudian ke router apa ini, router bawah ya, ke bawah, berarti ngarah ke router 2, terus kemudian ke bawah ketika ke bawah. Jadi dari router ini samping 12 sorry berapa tadi kita. Nah, dari 12 dilewatkan ke 34343. Wow, jemputnya kok situ. Jadi dari sini ya, nanti lihatnya sini, kita kasih lewatnya sini. Jadi 343 ini lewatnya nanti. Jadi dilihat itu sini. Jadi karena otomatis ya, jadi nggak nentu arahnya. Yang penting terhubung karena nggak nentu. Terus kemudian kita trace si ini 192 IP-nya. Seharusnya nggak bisa ya. Maksudnya pas sampai ya, biasanya nggak bisa, kan? Bisa. Repot karena belum dikenalin ya. Itu juga terjadi sama di customer B ini, jadi nggak usah dipraktekkan biar cepat videonya. Kemudian
kita buat VPN-nya. Jadi kita ngenalin atau kita buat jaringan sendiri ya, jaringan privat buat si yang mau ngubung pakai VPN-nya. Jadi kita buatnya itu di router customer A untuk itu ya, untuk nyobanya ya, bro. Kita buat si customer A ini, router customer A ini untuk VPN-nya, sedangkan untuk router customer B ini untuk kliennya. Jadi kita buat dulu di router customer A, jadi di WCA, di router, di Winbox, di PPP ini kan, dan di interface PTP server ya, atau point to point server. Kita enable aja ini, oke lah di enable. Setelah di enable kita ke switch, kita plus, dan kita buat user. Ya, saya udah buat user 1 ya, saya user 2. Dan di sini kita bikin candinya terserah user contoh, atau user 2 samain. Servisnya kita pakai PTP, defaultnya encryption, lokalnya tadi kan udah pakai 10.10.1 ya, yang di user 1 itu 10.10.10.1. Nah, sedangkan kita pakai 11.1, dan di remote-nya ini 11.2. Nah, setelah selesai kita oke saja. Nah kan ini kan di lokalnya ini 11.1, yang user 1 ya, yang user 2 11. Saya buat 2, nggak apa-apa. Kemudian setelah selesai buat, nah kita bikin shortcut VPN di PCB karena kliennya ya. PCB di 1 di network connection. Nah di sini ini create new, dan next connect ini ya, connect to network my workplace. Next ini VPN ya, virtual private network, pakai VPN. Next company name VPN 2. Next. Nah di sini saya buat baru aja. Next. Nah ini VPN 1, ini 1 10 pakai yang user 1 aja, yang PCB 1 pakai user 1 10. Sorry 1 10. Si IP-nya si router customer A ya, router customer A. Jangan lupa terus add shortcut, biar ada shortcutnya. Kita pakai user 1, dan sini 1 2 3 4 save this username, connect. Nah connected. Sekarang setelah connected, sebentar, divisi B2 juga saya coba. Sama ya buatnya. User 2. Nah connect. Bentar, saya disconnect dulu. Sekarang kita cek, kita disconnect dulu. Setelah itu kita cek
Nah, kita cek sebelumnya dulu ya. Berarti kita sebelum connected dulu ya. Berarti kita restart dulu. Berarti kita cek di PC. Kita kan pakai kliennya di PC B1 ya. Saya berarti pakai yang ini. Kita cek ping dulu. Pertama kita IP config. Kita lihat IP-nya yang dipakai itu satu IP kalau nggak salah. Sorry, config. Nah, cuma yang dipakai cuma ini doang ya, yang 192.82.11 ini doang. Sebelum kita nyalakan VPN-nya, kita ping dulu, ping 192.168. Nah, ini belum nggak bisa ya karena VPN-nya nggak nyala. Terus kita nyalakan, ada perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya kita ping, kita lihat IP config dulu. Nah, di sini ada dua yang sudah kita buat tadi. Yang pertama ada user 1 itu 10.10.2. Nah, ini berarti ada dua IP ya. Jadi seolah-olah itu kabel virtual, itulah. Bahasa mudahnya kabel virtual. 10.10.2 sama. Jadi ada dua IP. Yang satu ini IP biasa atau IP yang digunakan PC. Yang ini tuh IP VPN-nya ya, yang terhubung ke klien atau di router customer A. Kita ping, apakah karena dia nggak bisa ya, kita ping coba, kita ping. Nah, sekarang sudah DDL. Terus kita coba satunya atau 12, seharusnya bisa. Nah, bisa, soalnya kita nge-VPN-nya itu si client to office, sorry. Kelupaan saking banyaknya settingan ya, sorry. Nah, kenapa kok bisa ini kan bisa ya tadi ya. Nah, kenapa kok bisa ping dua PC-nya antara di PC di office atau di router customer A kan ada dua PC itu, PC 1 PC 2. Nah, kan itu bisa ping dua-duanya. Kenapa? Karena kita VPN-nya itu kan si routernya ya, si router customer A-nya ya, karena client to office ya, dari klien ke perusahaan atau ke kantor gitu lah istilahnya. Divisi B juga gitu, jadi jauh saya praktekkan, akan mempersingkat. Jadi berarti ini bisa disimpulkan berhasil ya. Jadi segitu saja video dari saya. See you next time, bye bye.